Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah, amma ba'du. Para salikin, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga memanjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, untuk fasal yang ketiga, faslun salif, di dalam kitab ini kami meneruskan dari yang kedua dan yang pertama. Faslun ini bicara tentang faslun fima yutaqarrabu biha ilallah ta'ala. Setelah kita bicara bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri pada Allah, yang pasal kedua berbicara tentang hak-hak Allah yang harus kita dudukan, maka yang ketiga adalah faslun fima yutaqarrabu bihi. Bagaimana kita untuk cara mendekatkan muqarrabah, cara mendekatkan diri kepada Allah ila Allah ta'ala. Nyambung. Yang pertama itu adalah semangat mental kita. Yang kedua kita tunjukkan tentang hak-hak Allah yang harus didudukan. Bukan berarti hak Allah menuntut. Nah, Allah itu maha kuasa, tidak butuh. Tetapi Allah selalu menghendaki hambanya itu mendekatkan, dan hambanya itulah yang nanti akan diberikan rahmat. Jadi bicara tentang hak Allah berarti kita balik kewajiban kita kepada Allah apa. Jadi bukan, karena kalau hak berarti seakan-akan Allah itu seperti makhluk yang juga meminta haknya, bukan. Nah, yang ketiga ini adalah bicara tentang yutaqarrabu, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kami lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi ma bi ulumiha fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Para salikin, la yutaqarrabu illa Allah subhanahu wa ta'ala illa bi ta'atihi wa ta'atuhu fi'lu wajibin aw mandubin wa tarku muharramin aw makruhin. Fa min taqwahu taqdimu ma qaddama subhanahu wa ta'ala minal wajibati 'alal mandubati wa taqdimu ma qaddamahu min ijtinabil muharramati 'ala taqdil makruha. Ini dasar cara kita mendekatkan diri kepada Allah. La yutaqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala illa bi ta'ati. Tidaklah ada jalan lain yutaqarrabu, orang itu mendekatkan diri kepada Allah, ya, illa kecuali bi ta'ati, dengan cara taat. Di pengertiannya ada taat, ada ibadah. Taat itu pengertiannya keseluruhan hambanya kepada Allah dalam rangka menjalankan hukumillahi ta'ala, maka itu taat tanpa syarat. Kalau ibadah itu adalah proses
cara mengamalkan diri kita untuk beribadah, mendekatkan dan menjalankan perintah, menjauhi larangan itu kita. Tapi proses ketundukan kita pada Allah itu. Karena itu la taqarrub, nggak ada namanya orang itu mendekatkan diri pada Allah, itu tidak ada. Kecuali apa? Taat. Jadi kalau diri kita masih ada balilo, diri kita masih suka malas-malasan, ibadah kita masih ogah-ogahan, itu berarti kita tidak taat. Padahal ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, bukan untuk senang-senang. Sekarang itu yang banyak di dunia itu kan bukan ibadahnya, tapi senang-senang. Jadi ini meninggalkan namanya maqasid. Maqasid itu adalah prinsip-prinsip dasar seperti kita ini. Jadi ya, mari kita bertaat, meningkatkan taat kita kepada Allah. Ma huwa ta'at, apa yang disebut taat? Wa ta'atuhu fi'lu wajibun aw mandubin wa tarku muharramin aw makruhin. Ya, namanya orang taat itu ya, itu ada fi'lu, mengerjakan semuanya wajibun yang diwajibkan oleh Allah, aw mandubin atau yang disunnah-sunnahkan kepada Allah, ya. Tapi sebaliknya wa tarku muharram, meninggalkan yang haram, aw makruhin, dan juga makruh. Di sini kita dua hal. Satu sisi adalah kita mengerjakan, di sisi yang lain meninggalkan. Bagaimana kalau satu sisi yang dijalankan semuanya makruh? Ya, lo makruh kan tidak apa-apa, nggak dosa. Awalnya makruh, lama-lama yang haram juga dijalankan. Ya. Awalnya subhat, lama-lama nanti berani yang haram dijalankan. Seperti halnya yang terjadi sekarang, gimana sih mencari rezeki yang haram aja sulit, yang halal saja sulit, adanya yang haram ya udah hantam. Kalau sikap mental kita tidak dari awal mendiametralkan, ya, mendiametralkan satu sisi fi'lun wajibun wa mandubin, ya, wajibin, dan sisi yang lain wa tarku muharramin aw makruh, tinggalkan yang haram dan yang makruh. Kadang-kadang orang itu kan membuat gampang, kalau makruh nggak apa-apa. Karena itu ini maaf, saya bukan perokok, bukan berarti saya berhak melarang orang merokok. Ya, karena mau merokok itu sejujurnya kan makruh, ya. Tapi ada yang mengatakan boleh, ya. Tapi lebih baik, ya, buat maaf, bukan berarti yang lain. Buat saya lebih baik, hati-hati itu lebih baik. Ya, tinggalkan yang makruh. Yang masih merokok gimana? Monggo silakan. Tapi saya tidak, karena ini makruh. Minum aja permen. Nah, itu ya. Jadi ini dari pengertian taat, mahwa ta'atun ta'atuhu fi'lul wajibun wa mandubin wa tarku muharramin aw makruhin. Oke. Saya lanjutkan. Faman taqwahu famin taqwahu taqdimun maqaddam ta'ala minal wajibati 'alal mandhubi. Jadi tanda-tanda orang yang taat, ya, famin taqwahu, sebagian dari bentuk ketakwaan seseorang hambanya itu maqaddam ta'ala, yang itu harus didulukan taatnya kepada Allah Ta'ala, itu adalah minal wajibati alal mandubin. Jadi yang wajib lebih didulukan alal mandubin dari yang sunnah. Nah,
Mengapa? Kalau yang wajib itu, ya maaf ya, wajib itu biasanya sesuatu yang nilai sosial sosial appreciate-nya itu berkurang kalau yang wajib. Jadi kalau orang wajib ya sholat fardu 5 itu orang nggak tahu kita sholat, paling sholat kita langsung sholat jamaah di masjid, di mushola atau di keluarga. Nggak tahu namanya wajib semua menjalankan. Nah, aspek social appreciate, apresiasi sosial. Mas Haji Faruqi bisa di mute dulu, oke? Ya. Pak Haji Faruqi bisa di mute dulu Pak ya, oke. Jadi dengan demikian yang ingin saya katakan, kalau yang sunat itu banyak yang apresiasi sosial. Oh, bapak itu sholat sunatnya banyak, ibu itu banyak, waduh ahli ibadah. Nah ini sudah mulai tergoda. Tapi kalau yang wajib ya semua kan mengerjakan. Tapi yang sunat enggak. Karena itu seringkali orang itu mendulukan yang sunat daripada yang wajib. Kadang-kadang wajib tidak dijalankan, hanya ingin diketahui orang itu menjalankan ibadah, yaitu sunnah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat. Tapi sholat fardu belum tentu, padahal itu adalah wajib. Tapi untuk diketahui oleh publik bahwa si A, si B itu adalah ahli ibadah, maka dia sholat sunnah didulukan. Nah ini tidak menunjukkan sebagai toat yang bagus, ya. Jadi ini cara untuk bisa menghilangkan, untuk menentukan bahwa kita itu taat yang benar wajib. Nah ini coba nanti, maaf ya, kalau sudah lagi ingin ibadah haji, itu sunnahnya digonjel. Begitu haji al-hajj Arafah, ketika haji itu adalah Arafah, sakit. Padahal yang wajib itu harus dijalankan, syarat rukun wajib itu dijalankan, tapi sunnahnya digonjel, tidak pulang. Bagus, niatnya bagus, tidak pulang dari masjid. Tapi fisiknya menjadi terpengaruh ketika yang wajib tidak. Karena itu biasanya para mutawif, para pembimbing haji itu umrah selalu mengajarkan juga yang wajib dulu diutamakan, yang sunnah nanti. Yang penting sekarang tuntaskan dulu sampai di Armina, baru setelah itu sunnah-sunnahnya ditambahkan. Moga-moga Bapak Ibu sekalian, haji di Indonesia segera dibuka ya, dan kita untuk segera dipanggil lagi, atau yang belum segera untuk bisa berangkat. Amin ya Allah. Ya, itu yang pertama ya. Wa taqdimu wa qaddamu min istinabil muharramun ala tarkil makruhah. Dan yang kedua, ya, orang yang takwa itu harus mendulukan dari menjalankan maqdam minits tinabi, yaitu orang yang meninggalkan yang haram itu harus didulukan, alat tarkil makruhan, daripada makruh. Pokoknya yang haram tidak. Ya, mulai sekarang mulai berinisiasi untuk meninggalkan dalam bisnis 3. Jangan ada subhat, ada jangan gharar, dan ada jangan maisir, perjudian. Cukup. Itu berarti kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang cenderung haram. Ya, jangan ada riba, rezeki yang subhat tinggalkan, karena rezeki yang subhat itu biasanya mempengaruhi sikap mental kita. Ya, darah yang masuk. Ya, tadi banget. Wahada bifilafi mayahulul jahilu. Ini beda. Ya, mahada dan ini fihilafin, ada ikhtilaf, perbedaan mayahulul jahilu, dari apa yang dilakukan orang yang bodoh.
orang yang tidak mengerti. Mengapa mereka? Siapa mereka? Fayudha'i'u akhadamul wajibah khifdan lin mandubin. Jadi dengan demikian orang yang bodoh itu adalah dia yang mengerjakannya itu adalah mengira dirinya itu dekat dengan Allah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu adalah menjalankan sebaliknya. Alladzina yad'una ila Allah Subhanahu wa taala mutaqarrabun wa hum minhum muta'abbidun. Padahal dia itu adalah orang yang tidak disebut dengan ahli ibadah, ya. Fadhi'atul wajib, mereka itu adalah meninggalkan yang wajib, lil mandubin, hanya sekedar yang mandub, hanya sekedar yang sunnah. Sunnahnya dikerjakan, ya, wajibnya tidak. Wayat takibul muharraman wa tawasana antar makruhan, ya, dan dia itu adalah melakukan yang haram, ya, wayat takibul muharraman tasawunan, dan dia ingin mengantarkan makruh, hanya ingin meninggalkan makruh. Jadi dia mengerjakan yang haram, tapi dia adalah meninggalkan makruh. Ini adalah cara pandang yang orang yang buruk, yang sunat-sunat dijalankan bagus, karena sunat itu tambahan. Jadi kalau pada beberapa hari kita sebutkan bahwa ibadah-ibadah itu di malam hari kan nafilah, kan pengertiannya kan nafilah, asa ayat masuk makom mahmudah, agar kita itu hidupnya adalah mendapatkan nafilah tambahan. Nah, wala yaqa fi misli hadza illa daud dalalah wa ul jahalah. Wala yaqa fi misli, orang yang seperti ini mendulukan sunat, ya, melakukan yang haram atau yang makruh, itu mislun, perumpamaan hadza illa dalalah, ini orang yang pandir saja. Wa ahlul jahalat, dan ini adalah orang yang jahal, orang yang bodoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita, mana yang wajib kita jalankan dulu. Sunat tambahan baik, karena itu juga memang diperintahkan. Saya lanjutkan. Fakam min muqimis shawari ta'ati ma'an tiwa'i qalbihi 'ala riya wal hasadi wal ghilli wal kibri wal ijabi bil amali wal idlali Allah Ta'ala bitta'ah. Ini mengapa orang itu suka sunat di depan orang publik? Ya, kenapa? Fakam min muqimis shawari ta'at, orang itu menggambarkan surah itu gambaran taat, dirinya itu taat. Bapak itu kalau sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, ya, kemudian zikirnya paten, tapi di depan umum, ya. Dan dia itu mitaati ma'at tiwa'i fi qalbihi, dan dia itu adalah yang sesungguhnya fi qalbihi itu apa? Menyimpan sesuatu. Apa? Arya. Jadi kalau ada aspek sosialnya itu biasanya dia ibadah, ya, mau nyumbang ke yatim piatu, ya, itu juga. Dan wal hasad, orang yang melakukan aspek sosialnya tinggi itu biasanya hasad. Yang disebut-sebutkan Pak itu, ya, yang turunan Bapak loh, saya kok nggak disebut, nanti marah, ya. Ya, hasad itu. Wal ghilin, dan dia itu adalah mempunyai niat buruk. Wal kibri, dia itu takabur. Wal ijibadin, dan dia itu membanggakan bil amal, dan membanggakan amalnya. Wal idlalin, dan dia itu adalah idlal, ya, itu membanggakan taatnya itu ala Allah Ta'ala bitta'ah. Jadi membanggakan kepada Allah, misalnya ahli ibadah. Itu mengapa Rasulullah itu banyak menjalankan ibadah sunnah itu di rumah. Oke.
Hal ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam surat Al-Qaf, alladzina dhalla sya'nuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sya'nuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang telah sia-sia. Ya, sya'nuhum fil hayatid dunya, hidupnya di dunia itu sia-sia. Seakan-akan hebat, tapi sesungguhnya itu zaum. Karena ada apa? Karena tadi ada riyaknya, ada hasadnya, ada hilimnya, ada kibirnya, ada ijabil amal, wal idlal, itu semua tidak ditunjukkan. Ini biasanya yang sunnah, ya, yang sunnah. Kecuali kalau sama-sama suluk, satu suluk, semua mengerjakan sama, ya enggak, itu enggak pamer, kaifiatnya sama. Tapi kalau sholat Jumat, sholat apa ingin diketahui orang, paten banget, tapi belum tentu sholat wajibnya. Ini yang nggak boleh. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan sedangkan mereka itu menyangka bahwa dirinya itu baik-baik saja. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, diri itu mana baik-baik. Padahal nanti di akhirat bisa zaum. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu amal kita itu diterima atau tidak, Allah yang tahu. Yang penting kita jalan. Tetapi kalau yang berbuat jelek pasti dicatat dengan yang jelek. Nah, karena itulah mengapa kita itu belajar ikhlas, wara', qanaah, ridho, itu bagian dari ilmu tasawuf. Nah, ini yang saya harapkan. Moga-moga kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mendekatkan diri pada Allah dengan ilmu tasawuf, tarekat sebagai bagian dari muraqabah. Itu saja. Terima kasih para salikin rahmatullah. Akhirul kalam, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila bittarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.